Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kevin Maulana Aji, biasa dipanggil Nana. Saat ini saya berkuliah di Universitas PGRI Madiun, Prodi Sistem Informasi dan sedang menjalani semester 1. Dan ini adalah salah satu ujian tengah semester saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang di sini saya akan membahas tentang satu bidang yang digemari banyak orang, terutama anak muda, yaitu peluang karir karir di bidang game dan dunia game. Banyak orang nih yang mengira game hanya sebatas hiburan. Padahal industri ini adalah salah satu faktor teknologi paling besar di dunia. Di balik setiap game yang kita mainkan, ada banyak profesi hebat. Mulai dari yang profesi teknis sampai ke yang kreatif. Baik, berikut ini adalah 10 pekerjaan di bidang game yang bisa jadi peluang besar di masa depan. Lengkap dengan penjelasan dan keahlian yang harus kamu kuasai. Baik, yang pertama ada game developer. Game developer bertugas membuat kode dan sistem agar game bisa dimainkan. Mereka mengatur bagaimana karakter bergerak, bagaimana musuh bereaksi, dan bagaimana setiap level bekerja. Jadi mereka yang membuat tentang kodenya, seperti apa sistem yang akan bergerak, yang akan dijalankan. Nah, keahliannya harus dikuasai mulai dari pemrograman C++, kemudian ada Python, penggunaan game engine seperti Unity atau Unreal Engine, dan logika algoritma. Baik, selanjutnya yang kedua ada game designer. Merancang konsep, aturan, dan mekanisme dalam game. Mereka menentukan alur permainan tantangan dan pengalaman bermain. Keahlian yang harus dikuasai mulai dari kreativitas, storytelling, pemahaman psikologi pemain, serta kemampuan menggunakan software desain konsep seperti Figma atau Miro. Yang ketiga, ada game artist. Menciptakan tampilan visual dalam game seperti karakter, lingkungan, dan efek. Keahlian harus dikuasai mulai dari desain grafis digital, illustration, 3D modeling, dan penggunaan software seperti Photoshop, Blender, dan Maya. Selanjutnya ada yang keempat, game animator. Membuat karakter dan objek dalam game tampak hidup dengan animasi halus seperti efek GFX, orang berjalan atau debu dan segala macamnya. Keahlian yang harus dikuasai mulai dari 2D atau 3D animation, ringing, motion capture, dan software animasi seperti After Effects atau Maya. Sound designer menciptakan efek suara, musik latar, dan atmosfer audio dalam game agar terasa hidup dan imersif. Mulai dari background lagunya, atau ketika karakter saling bercakap. Keahlian harus dikuasai mulai dari audio editing, pembuatan sound effect, mixing dan mastering, serta penggunaan software seperti FL Studio, Audacity atau Adobe Audition. Kemudian ada game tester. Ini yang masuk yang kelima. Mencoba game sebelum dirilis. Jadi ada percobaan tuh sebelum dirilis gamenya. Ketika sudah jadi sebuah game, kode udah semuanya sudah dirancang, ada game tester. Mencoba game sebelum dirilis untuk menemukan bug dan memastikan semua fitur berjalan sempurna. Apa sih bug itu? Gitu kan? Bug itu adalah sebuah kesalahan dalam game ketika seseorang memainkannya, kemudian ada kesalahan yang tidak terkendali. Nah, keahlian harus dikuasai mulai dari ketelitian, kemampuan analisis, logika, dokumentasi bug, dan dasar pemrograman. Yang keenam, ada game writer atau script writer. Yang pertama, menulis deskripsinya, menulis cerita, dialog, dan narasi dalam game. Mereka menghidupkan karakter lewat kata-kata. Semisal kalian main game nih, tapi ada story-nya. Nah, itu pekerjaan game writer. Kemudian ada dua, keahlian yang harus dikuasai. Kemampuan menulis kreatif, storytelling, interaktif, dan pemahaman struktur cerita. Tools yang harus dikuasai apa? Twine, Ink plus Inky, Chatmapper, Arctic Draft, Child, sampai ke Unity dan lain-lain. Kemudian ada game streamer atau content creator, membuat konten hiburan dari aktivitas bermain game di platform seperti YouTube, Twitch, dan atau TikTok. Keahlian yang harus dikuasai seperti public speaking, komunikasi konsisten, serta dasar editing video dan branding digital. Kemudian yang selanjutnya ada e-sport player atau pro gamer, bermain game secara profesional dalam turnamen dan kompetisi resmi. Keahlian yang harus dikuasai apa? Refleks cepat,
kerja tim, strategi, dan penguasaan mendalam terhadap game yang dimainkan. Jadi pro player itu juga harus menguasai gamenya secara menyeluruh. Kemudian yang terakhir ada game producer. Mengatur jalannya produksi game dari awal hingga rilis. Mereka mengelola tim, anggaran, dan jadwal. Kalian harus dikuasai apa? Manajemen proyek, komunikasi tim, dan pemahaman alur kerja pengembangan game. Baik, mungkin segitu saja di video kali ini yang terasa singkat ya kan. Karena memang saya dituntut untuk mengikuti alur waktunya dan batas waktunya, bukan alur waktu, ya, batas waktu. Jadi saya memiliki batas waktu dalam ujian ini. Nah, sedikit kesimpulan dari saya, dunia game bukan cuma tentang hiburan, bukan tentang bermain doang, tetapi juga menciptakan pengalaman baru. Setiap bidang, baik teknis maupun kreatif, punya peran penting. Jadi, jika kalian suka dunia game, asah kemampuan kalian karena hobi bisa jadi karir. Jangan pernah menyerah. Baik, mungkin saya Kevin Maulana Haji, cukup segitu saja. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.